Tidak senior, budidaya kita bertiga terlalu lemah. Bagaimana kita bisa menjadi biksu tak dikenal yang bisa menjadi lawan senior? Kita, benar-benar tidak punya pilihan. Yah, apa yang kamu katakan masuk akal. True Immortal King Yun berpikir sejenak dan kemudian berkata, ayo lakukan ini. Aku akan mengajarimu tekniknya terlebih dahulu. Ketika kamu berhasil dalam latihan, belum terlambat untuk mencarinya, balas dendam pada wanita jalang itu. Senior, aku tantang kamu untuk bertanya, junior. Long Dapao berkata dengan suara rendah. Katamu, senior, karena itu adalah kultivator perempuan dan anjing itu, laki-laki yang baik-baik saja, bukankah senior harus membalas dendam dari kultivator perempuan itu? Mengapa kamu mencari orang itu? Long Dapao bertanya. Hah, itu hanya seorang kultivator wanita. Saya bisa mendapatkan sebanyak yang saya mau. Tapi perempuan jalang itu berani berkomplot melawan saya. Saya tidak bisa menelan ini. Lu Yun akhirnya mengerti bahwa yang dipedulikan oleh King Yun True Immortal bukanlah kultivator wanita sama sekali, melainkan wajahnya. Dia sudah meninggal, tapi dia masih peduli dengan reputasinya. Ini menunjukkan seperti apa keberadaannya di dunia atas saat itu. Saya khawatir bahkan bos teratas di dunia atas akan menghindarinya ketika mereka melihatnya. Jika salah satu dari mereka gagal, True Immortal King Yun akan menghajarnya hingga berkeping-keping. Senior, nama orang itu adalah... Long Dapao terus bertanya. Dao Zun Yinggou juga merupakan eksistensi di level puncak Daluo Jinxian. Ada apa? Apakah kamu takut? Kata King Yun Zhenxian dingin. Bohong jika mengatakan bahwa saya tidak takut. Bagaimana saya bisa memusuhi Tang-Tang Daluo Jinxian? Bahkan jika 3 orang diberi waktu 10.000 tahun untuk berlatih, mereka mungkin bukan lawan mereka. Lagi pula, jika Anda meningkatkan kultivasi Anda, mereka secara alami tidak akan mengabaikan latihan mereka. Namun, ketiganya tidak berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Setelah percakapan ini, mereka bertiga menemukan bahwa King Yun True Immortal memiliki temperamen yang sangat aneh. Jika dia secara tidak sengaja mengatakan hal yang salah, itu mungkin bukan hanya masalah meninggalkan sesuatu, tetapi juga nyawanya. Buatlah keputusan dengan cepat, aku khawatir sisa jiwaku ini tidak akan bertahan lama, kata King Yun Zhenxian dengan cemas. Mereka bertiga saling memandang dan langsung bertukar pendapat. Apapun yang terjadi, mari stabilkan True Immortal King Yun terlebih dahulu. Jadi, mereka bertiga mengangkat tangan dan berkata, Senior, kami bersedia membantu Anda memenuhi keinginan Anda. Bagus, senyuman muncul di wajah King Yun Zhenxian. Kalian bertiga, yang satu adalah tubuh Dewa Iblis, yang satu adalah naga emas bercakar 5 dari keluarga kerajaan kuno, dan yang lainnya adalah naga sejati yang belum membangkitkan kekuatan darah. Kalian adalah 3 tubuh yang baik. Mata King Yun Zhenxian bersinar. Dalam hal ini, saya akan memberi kalian masing-masing metode latihan. Saya harap kalian bertiga tidak mengecewakan saya. Terima kasih, senior. Segera, True Immortal King Yun melambaikan tangannya, dan 3 garis asap hijau terbang ke lautan kesadaran mereka bertiga. Lu Yun merasakan guncangan di sekujur tubuhnya, dan ada rasa sakit yang tak tertahankan di benaknya, seolah-olah ada jarum yang menusuk lautan kesadaran. Long Dapao dan Long Dapao tidak jauh lebih baik, dan reaksi mereka mirip dengan Lu Yun. Mereka bertiga berlutut di tanah pada saat yang sama, memegang kepala dengan tangan dan berguling-guling di tanah. Lu Yun memperhatikan bahwa sepotong informasi yang tidak jelas meledak di lautan kesadaran. Itu adalah suku kata yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Meskipun dia tidak dapat memahaminya, dia sepenuhnya memahami maknanya di dalam hatinya. Pada saat ini, suara True Immortal King Yun terdengar di lautan kesadaran Lu Yun. Nak, kamu memiliki hubungan dengan kedua orang itu. Aku khawatir kamu sendiri bahkan tidak mengetahuinya. Teknik ini telah ditingkatkan oleh dewa ini, dan kegunaannya yang luar biasa tidak ada habisnya. Adapun seberapa banyak kamu dapat memahaminya, itu tergantung pada sifatmu. Senior, siapa 2 orang yang kamu bicarakan itu? Siapa aku? Lu Yun bertanya sambil menahan rasa sakit yang hebat. Kamu tidak tahu, sepertinya semuanya adalah takdir. Lu Yun dengan sengaja mengeluh. Masing-masing orang kuat ini bisa berpura-pura lebih serius dari yang lain. Akankah mengatakan kebenaran akan membunuh orang? Nak, kultivasimu lemah sekarang, dan ini bukan waktunya bagimu untuk memahami kebenaran. Lalu kapan, bisakah aku, memahami, kebenarannya? Kamu akan mengetahuinya pada saat kamu seharusnya mengetahuinya. Omong kosong, akankah saya hampir mati ketika kebenaran terungkap? Setelah beberapa lama, mereka bertiga perlahan menjadi sunyi. Oke, mulai sekarang, kamu akan berlatih di depanku. Jika kamu tidak dapat memenuhi persyaratanku, kamu akan keluar. Mereka bertiga tidak berani mengabaikannya, jadi mereka buru-buru duduk bersila dan mulai melakukan teknik yang diajarkan oleh King Yun Zhenxian. Lu Yun mulai kesurupan, dan mulai mengedarkan energi kekaisaran di tubuhnya dengan rute yang aneh sesuai dengan persyaratan teknik baru. Tidak sampai berminggu-minggu kemudian dia tiba-tiba menyadari bahwa teknik ini sangat ajaib. Tidak ada lagi Imperial Qi yang terkondensasi di dantian, tetapi dia merasa bahwa budidayanya telah mencapai puncak alam roh surgawi, dan ada tanda-tanda samar terobosan. Penemuan ini sangat mengejutkannya sehingga dia buru-buru melanjutkan tekniknya, berharap mendapatkan terobosan segera. Namun, kata-kata King Yun Zhenxian memotongnya. Nak, apakah kamu tidak ingin hidup lagi? Di tanah yang tandus secara spiritual ini, jika kamu mencapai terobosan dalam kultivasi, apakah kamu benar-benar ingin pergi ke alam atas sekarang? Tiba-tiba King Yun Zhenxian bertanya. Senior, apa yang kamu? Kamu memiliki pemahaman yang baik. Butuh waktu kurang dari 1 tahun untuk mencapai terobosan seperti itu.
Kedua orang itu benar-benar memainkan permainan catur yang bagus. Kata Qingyun Zhenxian dengan iri. 1 tahun. Senior, tolong berhenti bercanda. Kenapa aku merasa baru 3 hari berlalu? Long Dapao bertanya dengan ragu. Lu Yun juga kaget, dia baru berlatih sebentar, kenapa baru setahun? Namun, ketika dia melihat debu di tubuhnya, dia masih membuka mulut karena terkejut. Berkultivasi tanpa matahari dan bulan, apakah kamu tidak memahami prinsip ini? True Immortal Qingyun bertanya, sisa pemikiranku ini hanya dapat bertahan hingga hari ini. Kalian bertiga segera bersumpah dengan hati Tao. Mereka bertiga saling memandang, tidak mengerti apa maksud True Immortal Qingyun. Apakah kamu lupa untuk membalaskan dendamku? Saya tidak berani. Ketiga orang itu segera bersujud. Lu Yun sangat terpukul. Dewa sejati Qingyun tidak melupakan metode bersumpah dengan hati Tao. Jika dia benar-benar bersumpah dengan hati Tao, dia harus membantunya memenuhi keinginannya, bukankah dia harus melakukannya? Mempertaruhkan nyawamu. Apakah kamu ingin menyesalinya? Yah, meskipun penyesalanku tinggal sedikit, aku masih bisa menyelamatkan hidupmu. Senior, tunggu sebentar, kami bertiga bersumpah. Long Dapao buru-buru meyakinkan. Lu Yun tahu di dalam hatinya bahwa selama dia selamat dari momen ini, dia akan bisa hidup lebih lama dan tidak akan meninggalkan hidupnya di sini. Senior, terima kasih atas kebaikan Anda. Saya bersedia bersumpah dengan hati Tao saya untuk membantu senior membalas kebenciannya. Belakangan, Long Dapao dan Long Ying juga bersumpah dengan hati Tao. Yah, aku sangat senang, jadi aku akan mengucapkan selamat tinggal. Setelah berbicara, sisa jiwa dari True Immortal Qingyun secara bertahap menghilang, seperti saat dia pertama kali muncul, sepelan mungkin. Mereka bertiga menghela nafas lega. Saudaraku, apa rencanamu sekarang? Long Dapao bertanya. Teruslah mencari adikku Chu Yao. Bagaimana dengan keinginan terakhir True Immortal Qingyun? Long Yan bertanya. Meskipun kami bersumpah dengan hati Tao kami dan berjanji untuk membantunya membalaskan dendamnya, kami tidak mengatakan kapan. Lu Yun berkata, lagi pula, bahkan jika kami pergi ke dunia atas, kami mungkin tidak dapat bertemu dengan Tao Yinggou. Petik 2. Long Dapao dan Long Ying merasa perkataan Lu Yun masuk akal, jadi mereka merasa lega. Selain itu, sumpah ketiga orang tersebut sama sekali tidak menentukan waktu berangkat ke alam atas. Bahkan jika mereka pergi sekarang, Guru Tao Yinggou mungkin tidak dapat melihatnya, dan yang lebih penting, mereka bertiga ingin membalas dendam pada Dewa Sejati Qingyun, bukan untuk mati. Sekarang budidaya ketiganya berada di puncak alam roh surgawi, dan mereka jauh dari tingkat kekuatan yang dimiliki Daois Yinggou. Hasil terbaiknya adalah Guru Tao Yinggou telah meninggalkan dunia atas, atau dia telah meninggal dan tidak lagi berada di dunia ini. Namun, semua ini hanyalah spekulasi ketiga orang tersebut dan tidak mungkin benar. Meninggalkan makam True Immortal Qingyun sambil tersenyum, mereka bertiga kembali ke tanah. Hati Lu Yun mencelos. Bagaimanapun, 1 tahun telah berlalu dan waktu telah terbuang percuma. Kehidupan dan kematian Chu Yao tidak pasti, dan tidak ada kabar sama sekali, yang membuatnya sangat kecewa. Namun, Lu Yun tidak pernah menyerah untuk mencari Chu Yao, tetapi saat ini, dia menjadi lebih bertekad. Dengan kepala terangkat tinggi, Lu Yun terus masuk jauh ke dalam makam abadi. Harus dikatakan bahwa makam peri ini sangat luas sehingga Anda tidak dapat melihat tepinya secara sekilas. Ada makam tinggi di mana-mana, yang membuat mereka bertiga takut. Di antara mereka, jika salah satu makam melompat keluar dan menganggapnya kuat, itu akan cukup untuk 3 orang untuk minum kendi. Semakin dalam dia pergi, semakin tidak lengkap hukum langit dan bumi, dan pemandangan di sekitarnya terus-menerus terdistorsi. Lu Yun bahkan mengira dia telah memasuki dunia yang aneh. Aku akan menjadi gila jika terus melakukannya. Long Dapao tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Jangan terlalu bersemangat, aku di sini. Long Ying melangkah maju dan memegang erat tangan Long Dapao. Saudara Lu Yun, berapa lama kita sampai di sana? Kemarahan Long Dapao sangat buruk. Lu Yun juga sangat mudah tersinggung. Dalam lingkungan seperti itu, bahkan sulit bernapas, apalagi berjalan. Aku juga tidak tahu, pergi saja. Lu Yun menjawab dengan tidak sabar. Hei, kenapa kamu berbicara dengan kakak laki-lakiku? Aku adalah keluarga kerajaan kuno, naga emas bercakar 5. Long Dapao tiba-tiba melompat berdiri. Jadi bagaimana dengan naga emas bercakar 5? Jika bisa, terbanglah. Lu Yun juga kehilangan kesabaran dan mulai membalas meriam naga. Lu Yun, bagaimana caramu berbicara dengan kakak laki-lakimu? Saat itu kamu memberitahuku bahwa kalian berdua dulunya sama baiknya dengan orang yang sama, pada dasarnya adalah bagian dari satu sama lain. Mengapa kamu melakukan ini hari ini? Untuk berbicara mewakili Long Dapao. Kemarahan Lu Yun tiba-tiba muncul. Oke, apakah kalian bersatu untuk menindasku? Aku sudah lama tidak menyukaimu. Lu Yun menyingsingkan lengan dan lengan bajunya dan berteriak, mari kita perjelas hari ini, apa yang telah kulakukan. Anda. Kamu bocah, kamu berani tidak menghormati adik iparku. Kuharap aku tidak akan mengalahkanmu. Long Dapao mengambil tindakan segera setelah dia mengatakannya, dan dalam sekejap mata, cakar naga besar itu mengenai kepala Lu Yun. Lu Yun menolak untuk menyerah dan segera berubah dan meninju pada saat yang sama, langsung bertabrakan dengan cakar naga dari meriam naga. Bang! Terdengar suara keras, dan energi yang sangat besar menyebar, menghamburkan debu di tanah sekitarnya kemana-mana. Aku belum selesai denganmu karena menindas meriamku. Long Ying mengerutkan kening dan bergabung dengan kelompok pertempuran.
Pada titik ini, mereka bertiga bertempur di satu tempat, menghancurkan sebagian besar area tersebut. Banyak makam diratakan dengan tanah, memperlihatkan peti mati di dalamnya. Namun, mereka bertiga bertarung hampir sepanjang hari, dan tidak ada yang berniat untuk berhenti. Pertarungan menjadi semakin sengit, dan pertarungan menjadi semakin sengit. Lambat laun, mereka bertiga menggunakan keahlian khusus mereka untuk mendorong kultivasi mereka hingga ekstrim. Bayangkan saja, 3 pejuang alam roh surgawi bertarung bersama, betapa spektakulernya pemandangan itu. Namun yang menderita adalah alam, yang hukum langit dan buminya tidak lengkap, dan telah dihancurkan oleh ketiga orang tersebut. Lu Yun sangat marah sehingga dia masing-masing memegang pedang Tai Huang dan Huang Guzong di kedua tangannya, dan mengaktifkan keterampilan yang diajarkan oleh King Yun True Immortal. Momentum yang luar biasa mengguncang bumi. Lu Yun sangat marah dan menatap dua orang di seberangnya. Long Chanao dan Long Ying tidak mau kalah. Mereka masing-masing memegang King Long Dao dan King Long Sword, dan aura kuat mereka mengguncang langit dan bumi. Melihat sikapmu, kamu pasti akan bertarung sampai mati bersamaku. Long Dapao berkata dengan marah. Itulah maksudmu. Lu Yun menunjuk mereka berdua, ayo berkumpul, aku tidak percaya kamu adalah Raja Duel. Melemparkan lonceng kuning kuno di telapak tangan Anda ke langit, lonceng kuno itu tiba-tiba membesar dan mengeluarkan aura kerajaan yang kental. Lu Yun, yang telah menghabiskan sebagian besar mana, langsung dibangkitkan dengan kesehatan penuh. Dia melompat dan mengarahkan ujung pedang Tai Huang langsung ke mereka berdua. Jika kita bertarung, kita akan bertarung. Apa kamu benar-benar mengira aku takut padamu? Saya di sini untuk membantu Anda. Mereka bertiga bertarung bersama lagi. Kali ini, pertarungan berakhir dalam kegelapan, tanpa cahaya matahari atau bulan. Lu Yun menikam Long Ying dengan pedangnya, Long Ying mengangkat pedangnya untuk memblokir, dan Long Cannon di sampingnya langsung menebas dengan pedangnya. Lu Yun segera menjauh dan menatap mereka berdua dengan tajam. 2 lawan 1, menurutmu kamu ini pahlawan seperti apa? Untuk mengalahkan orang sepertimu, tidak perlu dikaitkan dengan pahlawan, bunuh. Long Chanao maju lagi. Cukup, jangan berkelahi lagi. Tiba-tiba, suara Huang Guzong muncul di lautan kesadaran Lu Yun. Kalian semua telah dibohongi. Lu Yun tiba-tiba terbangun. Ya, kenapa aku harus bertarung dengan mereka? Lu Yun berpikir dalam hati. Tapi saat berikutnya, pisau Long Chanao telah tiba. Lu Yun buru-buru mundur dan berteriak, Saudara Big Pao, berhentilah berkelahi. Apa, kamu menyerah begitu cepat? Ayo, ayo, aku akan melawanmu selama 300 ronde lagi. Long Ying, tolong bujuk Saudara Big Pao, kita semua telah tertipu. Lu Yun mengetahui sifat Long Dapao dengan sangat baik, jadi dia hanya bisa membantu Long Ying. Long Ying menyadari ada yang tidak beres dalam sekejap, dan buru-buru menggunakan pedang King Long untuk menangkis pedang King Long milik Long Cannon. Kenapa kamu menghentikanku? Mari kita lihat apakah aku tidak membunuh bocah ini. Cannon, jangan impulsif. Long Ying buru-buru melangkah maju dan memblokir tubuh Lu Yun. Apa, kamu ingin berbicara mewakili dia? Saudara Dapao, dengarkan aku. Lu Yun menyingkirkan pedang Tai Huang dan Huang Guzong, Saudara Dapao, apakah kamu tidak menemukan sesuatu yang salah? Hah, apa yang ingin kamu katakan? Long Dapao terlihat serius. Kakak Pao besar, mengapa kita bertengkar? Lu Yun bertanya. Ah, ya, kenapa kita bertengkar? Long Dapao menggaruk rambutnya dan berpikir keras, ngomong-ngomong, kamu bilang kita pasangan. Lu Yun, lagi pula, kamu bilang kamu sudah tidak menyukai kami. Kata Long Dapao dengan marah. Cannon, maksud Lu Yun adalah emosi kita telah terkendali, dan pertarungan ini tidak boleh dilakukan. Long Ying menjelaskan dengan tergesa-gesa. Ini, Long Dapao juga menyadari ada yang tidak beres, jadi dia meletakkan pedang King Long di tangannya dan mengerutkan kening untuk berpikir. Hei, aku malu mengatakannya. Jika bukan karena pengingat dari Huang Guzong, kita pasti sudah jatuh ke dalam perangkap mereka. Lu Yun melihat sekeliling, tiba-tiba merasa gugup. Ia menemukan ada 8 makam yang mengelilingi ketiga orang tersebut, dan penataan 8 makam tersebut sangat aneh. Dalam pertempuran tadi, banyak makam yang hancur, namun hanya 8 makam inilah yang tersisa tanpa cedera. Long Ying juga menyadari situasi ini, dan kemudian bertukar pandang dengan Lu Yun. Mungkinkah ada sesuatu yang mencurigakan pada makam ini yang mengganggu pikiran kita? Long Ying mengungkapkan keraguannya. Jika ini benar-benar masalahnya, itu akan sangat buruk. Lu Yun berkata dengan serius, orang-orang kuat dari dunia atas ini, bahkan jika mereka mati, akan tetap meninggalkan pukulan fatal bagi orang lain dan membuat kita saling bermusuhan. Long Dapao akhirnya mengerti apa yang dikatakan Lu Yun dan buru-buru melangkah maju untuk menjelaskan, Saudaraku, maafkan aku. Aku terlalu impulsif. Kakak Pao besar, jangan katakan itu, ini salahku. Dan aku seharusnya tidak membantu Cannon mengganggumu. Long Ying meminta maaf. Mereka bertiga hanya mengatakan sesuatu satu sama lain, membicarakan kesalahan mereka. Saat ini, sebagian besar hari telah berlalu. Oke, jika kita terus berbicara, kita akan terjerumus ke dalam cara orang lain lagi. Long Ying buru-buru menghentikan mereka berdua. Lu Yun merasakan hawa dingin di hatinya, dan hawa dingin langsung keluar dari punggungnya. Mengerikan, apakah orang-orang ini benar-benar mati? Dia melihat ke 8 makam dan sangat terkejut. Long Dapao tidak berani berbicara lagi, karena takut mengatakan hal yang salah lagi. Long Ying berjalan ke sebuah makam dan berdiri di sana. Aku ingin menangis. Dia berbisik, aku merindukan ibuku. Wow. Long Ying menangis kapanpun dia mau,
tanpa ragu-ragu. Tidak, kita harus segera meninggalkan tempat ini. Lu Yun menyadari ada yang tidak beres dan buru-buru mengingatkan Long Dapao untuk membawa Long Ying pergi. Namun, saat mereka bertiga meninggalkan 8 makam, Lu Yun merasakan kekuatan kemarahan lainnya. Kekuatan ini sepertinya mencabik-cabiknya, dan seluruh tubuhnya terasa sangat tidak nyaman. Sial, ini belum berakhir. Lu Yun memamerkan giginya, menarik Long Cannon dan lari. Mereka bertiga melewati kuburan yang tak terhitung jumlahnya. Selama periode ini, suasana hati Lu Yun berubah beberapa kali, dan dia bahkan memikirkan ibunya dan Yang Tiandao. Apa identitas aslinya? Alam bawah adalah tiruannya, tapi bagaimana dengan tubuh aslinya? Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pada dirinya sendiri. Saya mendengar Long Ying berkata, saya juga memikirkan ibu saya. Saya selalu ingat apa yang dia katakan kepada saya sebelum dia meninggal. Dia sangat tidak berdaya, tetapi dia berharap saya dapat terus hidup. Hal yang sama berlaku untukku. Saat itu ibuku memukuliku dengan sangat keras hingga dia tidak meninggalkan ruangan apapun. Ada beberapa kali aku hampir dipukuli sampai mati olehnya. Mereka bertiga bercerita tentang banyak kejadian masa lalu di tahun itu, sambil menangis dan tertawa, yang justru membuat hubungan mereka bertiga semakin kuat. Akhirnya sampai di sebuah ruang terbuka, mereka bertiga duduk bersila di tanah. Lu Yun mengorbankan Huang Guzong dan mulai memulihkan budidayanya, sementara Long Dapao dan Long Dapao masing-masing menelan pil Yuanyang. Long Dapao melihat sekeliling, lalu berkata kepada Long Ying, kami sudah lama berada di area ini, kapan kami bisa keluar? Canon, apakah emosimu sudah terkendali lagi? Long Ying menebak. Tidak, suasana hatiku sangat stabil sekarang. Dia memandang Lu Yu dan segera berkata, kami datang ke sini untuk saudaraku, bukankah ini hanya untuk membantunya menemukan seseorang? Tapi lihat, tempat apa yang kita masuki. Mengenai keluhan ketidakpuasan Long Dapao, Long Ying tidak punya cara yang baik untuk membujuknya. Dia hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, alasan kenapa aku bertemu denganmu adalah karena dia, jadi kami harus membantumu dengan bantuan ini. Aku tidak bilang aku tidak akan membantu, hanya saja, Hei. Long Dapao menghela nafas. Setelah beberapa saat, Lu Yun perlahan membuka matanya. Saudara Big Pao, saya selalu mengingat kebaikan Anda. Sungguh, Anda harus pergi. Saya tidak ingin melukai Anda. Saudaraku, apakah kamu di sini lagi? Long Dapao merentangkan tangannya dan berkata, aku, Long Dapao, bersumpah dengan hati tahu bahwa aku tidak akan pernah meninggalkan tempat ini jika aku tidak dapat menemukan adikmu. Lu Yun sangat tersentuh oleh Long Dapao yang begitu tulus. Mereka bertiga melanjutkan perjalanan lagi, dan suatu kali melangkah ke kuburan. Berapa banyak kekuatan besar yang tewas dalam kekacauan di alam atas? Long Ying bertanya. Saya mendengar bahwa ada hampir puluhan ribu biksu di tingkat Tai Golden Immortal, dan ribuan Daluo Golden Immortal. Mengapa Anda bertanya tentang ini? Long Dapao bertanya. Apakah alam atas sangat besar? Apakah ada begitu banyak kekuatan? Long Ying bertanya dengan heran. Lu Yun juga penasaran, jadi dia menajamkan telinganya dan mendengarkan. Saya tidak tahu tentang ini. Nenek moyang saya baru saja mengatakan bahwa kekacauan di dunia atas telah mengguncang tulang-tulang dunia atas. Akibatnya, banyak sekte yang binasa, dan kekuatan beberapa sekte dan keluarga telah sangat berkurang. Saya khawatir mereka tidak akan dapat pulih selama 10.000 tahun. Saudara Big Pao, saya sangat penasaran mengapa kekacauan ini dimulai dan siapa yang diuntungkan. Ini juga pertanyaan yang membuat saya penasaran, tetapi nenek moyang saya tidak mengatakannya karena dia tidak mengetahuinya dengan jelas. Long Dapao berkata dengan tegas, tetapi saya tahu bahwa seseorang harus menjadi nelayan untuk mendapatkan keuntungan. Sudah terlambat untuk melakukan apapun tanpa keuntungan, terutama bagi para beku yang hanya peduli untuk menjadi abadi dan suci. Kepentingan pribadi mereka adalah yang terpenting. Saya akhirnya menemukan sebuah papan kayu di depan saya, namun tulisan di atasnya sudah tidak ada lagi, sehingga tidak mungkin untuk mengetahui tujuan dari papan kayu tersebut. Namun, dilihat dari spesifikasi papan kayunya, itu seharusnya didirikan oleh seseorang dari Sekte Suantian. Orang-orang dari Sekte Suantian benar-benar kuat. Mereka benar-benar bisa melewati makam dan memasang tanda di sini. Mungkin mereka datang. Long Ying menganalisis, saya tidak percaya ada orang yang memiliki kemampuan hebat untuk melewatinya secara langsung. Lu Yun tiba-tiba menyadari bahwa topik yang mereka bicarakan tidak ada gunanya sama sekali, hanya mengeluh. Area kehidupan yang terbatas adalah tempat yang misterius. Mungkinkah Chu Yao benar-benar ada di dalamnya? Lu Yun memiliki sikap skeptis di dalam hatinya dan memikirkan kembali arti memasuki area terbatas kehidupan, tetapi setelah berpikir lama, dia tidak dapat mengambil kesimpulan. Sebuah pohon kuno muncul di depan. Pohon kuno itu tidak tinggi, tingginya sekitar 2 kaki. Jika normal, melihat pohon kuno seperti itu adalah hal biasa, tetapi sekarang sangat berbeda. Bagaimanapun, ini adalah area terlarang bagi kehidupan, terutama karena hukum langit dan bumi tidak lengkap, dan ada pohon kuno yang lengkap berdiri di sana, yang sangat aneh tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Mereka bertiga berdiri jauh di depan pohon kuno. Mereka tidak berani melangkah maju karena takut menyentuh lingkaran sihir lain yang tidak terkendali. Menurutmu apa pohon kuno ini? Long Dapao adalah orang pertama yang bertanya. Lu Yun dan Long Ying secara alami tidak sepengetahuan Long Dapao, tapi Lu Yun tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Sepertinya itu pohon teh. Lu Yun berkata dengan lembut. Hei, saudaraku, penglihatanmu bagus. Kamu benar-benar dapat mengatakan bahwa ini adalah pohon teh. Lu Yun juga seorang peminum teh.
Meskipun dia tidak banyak meminumnya, itu karena dia belum menemukan teh yang enak. Tapi pohon teh di depan mereka jelas berbeda. Meski mereka bertiga berdiri jauh, mereka masih bisa mencium aroma teh. Hanya rasanya saja yang membuat Lu Yun merasa jika daun di pohon teh adalah produk jadi, meminumnya ke dalam mulutnya akan sama saja. Arti penting dari pohon teh ini tidak terletak pada pohon teh itu sendiri. Long Dapao dan Long Ying juga menemukan situasi ini. Mungkinkah dikatakan bahwa pohon teh ini digunakan oleh kekuatan besar dari dunia atas untuk memahami jalan besar langit dan bumi? Long Dapao dengan berani mengungkapkan pikirannya. Meskipun Lu Yun punya beberapa ide di benaknya, ini adalah pertama kalinya dia mendengar pernyataan Long Dapao. Namun argumen ini masih sangat meyakinkan. Pohon teh ditanam di sebidang tanah yang tiba-tiba berbeda dengan tempat lain. Warna tanah ini jelas berbeda dengan warna tanah di tempat lain. Tanah perak mengandung energi spiritual yang kaya. Energi spiritual ini belum menyebar dan sepertinya dikendalikan oleh lingkaran sihir. Mereka bertiga masih belum berani melangkah maju, dan masih berdiri dengan hati-hati memperhatikan dari kejauhan. Namun pada saat ini, seekor binatang kecil yang selalu tampak seperti monyet muncul dari udara tipis di bidang penglihatan ketiga orang tersebut. Binatang kecil itu memandang ke arah ketiga orang itu dan tidak takut. Dia dengan tenang melompat ke atas pohon teh, memetik 3 daun lembut dari atas pohon, lalu memasukkannya ke dalam mulutnya untuk dikunyah. Melihat ekspresi kenikmatannya, mereka bertiga mau tidak mau menelan ludahnya. Baunya enak sekali. Aku ingin mencicipinya juga. Long Ying bertingkah genit di samping Long Dapao. Oke, aku akan mengambilkannya untuk kamu cicipi. Long Dapao menjawab. Namun, kakinya sepertinya lepas kendali, dan dia masih berdiri di tempatnya, tak bergerak. Lu Yun juga ingin mengambil langkah, tetapi dia juga menyadari bahwa kakinya tidak berfungsi. Senior, apa yang terkenal dari pohon kuno ini? Karena ini adalah sesuatu dari dunia atas, tentu saja yang paling langsung adalah menanyakan roh Lon Cheng Huanggu. Avenue Titri sebenarnya ada di sini. Saya sangat dekat dengannya, tetapi saya tidak menemukannya selama bertahun-tahun. Kata-kata Kiling segera membangkitkan minat Lu Yun. Pohon teh jalan raya, sebuah pohon kuno yang dapat dihubungkan dengan jalan besar langit dan bumi pastilah sebuah harta karun. Senior, bolehkah aku? Jangan pernah memikirkannya. Kiling dengan tegas menghentikan pikiran Lu Yun. Kenapa? Lihat betapa lezatnya makanan binatang kecil itu. Itulah binatang teh. Ia muncul karena pohon teh Great Avenue. Dengan kata lain, hanya dia yang bisa mendekati pohon teh Great Avenue dengan aman. Kiling menjelaskan. Saya penasaran. Tidak perlu penasaran. Bahkan di dunia atas, pohon teh Dao Dao didambakan oleh banyak kekuatan besar. Namun, Anda dapat melihat bahwa ia memiliki cabang dan dedaunan yang subur, dan tidak ada yang hilang. Kata-kata Kiling menyadarkan Lu Yun. Ada begitu banyak kekuatan besar di dunia atas. Jika mereka benar-benar punya cara untuk mendapatkan pohon teh yang hebat ini, mereka pasti tidak akan membiarkannya berkeliaran di dunia bawah. Apakah tidak ada cara lain? Lu Yun menolak menyerah. Kamu tidak bisa mengatakan tidak ada cara untuk melakukan ini. Kiling menunjuk ke binatang kecil di pohon teh dan berkata, ia dapat memetik daun di pohon teh. Jika kamu memiliki kemampuan untuk membuatnya patuh, apa yang kamu inginkan dengan sendirinya akan datang kepadamu. Meskipun ini benar, meminta binatang kecil itu untuk mematuhi Anda sama saja dengan meminta pohon teh Dao Dao mengenali Anda. Sederhananya, ini sama sulitnya dengan sebelumnya. Namun, Lu Yun ingin mencobanya. Dia pertama-tama mengeluarkan beberapa pil neraka dan melemparkan semuanya ke kaki binatang kecil itu. Namun, binatang kecil itu bahkan tidak melihatnya dan memilih untuk mengabaikannya. Tidakkah ia melihatnya? Lu Yun mengeluarkan 3 pil lagi dan melemparkannya langsung ke batang pohon teh di jalan raya. Kali ini, binatang kecil itu akhirnya bereaksi, tetapi ia hanya menunduk, lalu mengubah sudutnya, menjauhi mereka bertiga, dan duduk di pohon teh di jalan raya. Apakah kamu begitu sombong? Kamu hanya meliriknya. Saudaraku, sesuatu yang tampaknya sangat berharga bagimu mungkin tidak berharga. Long Dapao melanjutkan. Kata-katanya kasar tapi tidak kasar, itulah kenyataannya. Lu Yun tiba-tiba memikirkan sebuah kemungkinan. Orang-orang besar di dunia atas itu pasti menggunakan metode ini untuk menarik perhatian binatang teh itu, dan barang-barang yang mereka gunakan pasti puluhan juta kali lebih baik daripada miliknya. Setelah Lu Yun memikirkannya, hal yang paling berharga di tubuhnya adalah Huang Guzong. Nak, jangan pernah memikirkannya. Apakah kamu percaya bahwa kamu, seorang roti daging, dapat mengalahkan seekor anjing? Kiling terhubung dengan Lu Yun dan langsung memahami pikirannya. Namun, Lu Yun tidak menyerah, melainkan mengeluarkan Huang Guzong dan memegangnya di telapak tangannya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan energi kekaisaran di dantiannya dan menuangkan semuanya ke Huang Guzong. Tiba-tiba, Huang Guzong bersinar terang, dan energi yang kuat menyebar ke arah pohon teh di jalan. Benar saja, Tibis tertarik dengan aura kerajaan, perlahan berbalik, menatap Lu Yun, lalu berbalik lagi. Lu Yun ingin mengutuk, tapi dia tidak berani mengatakan apapun, karena takut mengganggu monster teh dan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan teh Dao Dao. Hahaha, Long Dapao tertawa terbahak-bahak. Bantu aku memikirkannya, apakah ada ide bagus lainnya? Lu Yun bertanya dengan mendesak. Saudaraku, aku tidak punya pilihan. Meskipun pohon teh ini sangat berharga, aku tidak berniat mendapatkannya. Long Dapao menggelengkan kepalanya berulang kali. Long Ying mengambil satu langkah ke depan dan berkata, karena harta dari dunia atas pun tidak dapat menariknya, mengapa kamu tidak mencoba hal-hal dari dunia bawah?
Benda-benda dari alam bawah. Lu Yun mengerutkan kening, apakah ini mungkin? Benda-benda dari alam bawah tidak memiliki aura sama sekali, bagaimana mereka bisa menarik gagasan tentang binatang teh ini? Apa yang dikatakan Long Ying masuk akal. Jika kamu tidak mencobanya, bagaimana kamu bisa tahu? Mari kita perlakukan kuda mati sebagai dokter kuda yang hidup. Lu Yun tidak punya pilihan selain mencari ke seluruh tubuhnya, tetapi hanya menemukan kartu remi di pakaiannya yang berasal dari dunia bawah. Dia mengambil satu dan melemparkannya ke arah monster teh itu dengan santai. Camon berbalik lagi dan menatap kartu-kartu di tanah dengan bingung. Berhasil, saudaraku, lempar lebih cepat. Long Cannon juga menjadi bersemangat. Lu Yun mengeluarkan 10 kartu remi dan melemparkannya ke binatang teh itu pada saat yang bersamaan. Camon dengan cepat menoleh dan melihat pola pada kartu, tampak penasaran. Hei, bawa ke sini. Long Dapao mengambil semua kartu di tangan Lu Yun dan membuang semuanya. Binatang teh itu bergerak, melompat turun dari pohon teh di jalan raya, mengambil sebuah kartu di tanah, dan melihatnya lagi dan lagi. Mereka bertiga tenang dan diam menunggu keajaiban terjadi. Saya melihat monster teh itu memegang semua kartu di tangannya, lalu kembali ke pohon teh, dan mulai memainkannya satu persatu. Bawa ke sini. Long Cannon mengangkat jarinya ke arah Lu Yun. Apa, jika kamu mengeluarkan lebih banyak dari apa yang baru saja kamu berikan padaku, aku tidak akan percaya lagi. Aku tidak bisa merayu binatang kecil itu. Tidak lagi. Lu Yun merentangkan tangannya. Apa? Aku sudah lama meninggalkan dunia bawah, dan aku tidak membawa apapun dari dunia bawah. Lu Yun berkata dengan tatapan tak berdaya. Hei, Long Dapao menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Bahkan setelah kehilangan istrinya dan pasukannya, Lu Yun masih belum mendapatkan teh Dao Dao yang diinginkannya. Menyerahlah, monster teh tidak akan mempercayai orang lain begitu saja. Roh senjata Huang Guzong menghibur, saya pikir saat itu, ada orang kuat di dunia atas yang mengikuti monster teh selama 3.000 tahun, dan tidak ada yang bisa dikenali oleh binatang teh itu. 3.000 tahun, hanya untuk mendapatkan pengakuan dari binatang teh dan mendapatkan daun pohon teh Dao Dao. Guru hebat ini sangat gigih. Lu Yun berkata dengan menyesal. Jadi, menurutmu mengapa kamu bisa mendapatkan daun pohon teh Dao Dao? Tanya Qiling. Lu Yun terdiam. Secara relatif, dia tidak sebaik orang kuat yang telah memberi makan binatang teh selama 3.000 tahun tanpa minyak atau garam. Long Dapao dan Long Ying di samping, memegang beberapa pil yuanyang di tangan mereka, sedang menggoda monster teh itu, tetapi monster teh itu bertindak seolah-olah tidak ada orang di sekitar dan bahkan tidak melihat ke arah mereka berdua. Tidak ada gunanya. Hal-hal vulgar pada kita ini tidak akan menarik perhatian si pembuat teh sama sekali. Lu Yun berkata tanpa daya. Long Dapao dan Long Dapao tidak punya pilihan selain berdiri tegak dengan ekspresi penyesalan di wajah mereka. Mereka bertiga memandangi tanah perak di depan mereka, namun mereka tidak berani mendekat. Siapa yang tahu jika akan ada sesuatu yang istimewa dari tanah ini, dan apakah mereka akan terbunuh jika menginjaknya. Mengenai momen ini, Huang Guzong Qiling baru saja mengatakan bahwa meskipun mereka berjalan ke pohon teh, mereka tidak akan bisa memetik daunnya. Ayo pergi. Mata Lu Yun selalu tertuju pada pohon teh di jalan raya, dan kakinya bergerak perlahan, terlihat sangat enggan untuk pergi. Daun tehnya banyak sekali, kenapa kita tidak memberi masing-masing satu potong saja? Sebagai klan naga, keinginan Long Dapao akan harta karun tidak tertandingi oleh siapapun, bahkan Long Ying, yang tidak ingin meninggalkan tempat ini sama sekali. Nenek, lawanlah. Lu Yun mengangkat tangannya dan mengulurkan Huang Guzong. Tidak, Tuan, kamu tidak bisa memanfaatkan hubunganku dengan monster teh itu. Kamu tidak bisa melakukan ini. Kamu harus mendapatkan persetujuan dari monster teh itu sendiri. Apa? Apakah kamu ada hubungannya dengan itu? Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Lu Yun berkata dengan marah. Ahem, bagaimana aku bisa menggunakan wajahku seperti yang aku katakan? Dulu, wajahku. Baiklah, katakan saja padaku, bisakah kamu membantuku? Tuan, kamu membuatku malu. Qiling berkata tanpa daya, saya bisa memintanya untuk daun pohon teh Dao Dao. Kuncinya adalah meskipun tuannya mengambil daunnya, itu tidak akan berguna, karena budidaya tuannya tidak cukup sama sekali, setidaknya harus besar. Hanya orang kuat di level Luo Jinxian yang memiliki kesempatan untuk menyadari kebenaran. Oh, ada pernyataan seperti itu. Apakah kamu mencoba menipuku? Apa yang saya katakan itu benar, dan yang lebih penting, jika daun teh dari pohon teh Dao Dao ini meninggalkan pohon tehnya, hanya perlu waktu 3 hari untuk kehilangan spiritualitasnya dan berubah menjadi daun abu terbang. Itu dia. Lu Yun menghirup udara segar, tapi, meski begitu, aku tetap menginginkannya. Qiling, hei. Lu Yun menggosok kedua tangannya, bahagia seperti anak kecil. Long Dapao dan Long Ying bingung. Senyuman konyol Lu Yun membuat mereka mengira dia sudah gila lagi. Mengapa? Roh senjata itu menghela nafas dan mengendalikan bel kuning kuno untuk terbang perlahan menuju pohon teh di jalan. Mereka bertiga memandangnya dengan saksama, bertanya-tanya bagaimana daunnya bisa didapat. Saudaraku, apakah ini baik-baik saja? Long Dapao bertanya. Keduanya tidak menyadari percakapan sebelumnya antara Lu Yun dan Qiling, jadi Long Dapao menanyakan pertanyaan ini. Lihat, kakak meriam besar. Saya tidak berani mengatakan apakah masih ada lagi. Seharusnya tidak sulit mendapatkan satu daun per orang. Hahaha, ini bagus sekali. Long Dapao tertawa, dan Long Ying juga menunjukkan senyuman. Saya melihat Huang Guzong datang ke langit di atas pohon teh di jalan raya, dan binatang teh itu benar-benar melihatnya.
Di dalam lonceng kuning kuno, aliran energi kerajaan mengalir, menutupi seluruh pohon teh jalan. Ini, apakah ini? Memberi nutrisi dengan energi kerajaan. Aku juga bisa melakukan ini. Lu Yun memutar matanya dengan jijik. Saya melihat binatang teh itu melompat ke atas lonceng kuning kuno, matanya membelalak penuh kenikmatan. Lu Yun tidak tahu bagaimana mereka berkomunikasi. Bagaimanapun, setelah beberapa saat, binatang teh itu benar-benar mengambil 3 daun dari pohon teh dan meletakkannya di jam kuno berwarna kuning. Huang Guzong mendengung sebelum kembali perlahan. 3 orang yang mendapatkan daun teh Dao Dao secara alami sangat gembira. Sambil memegang daun teh di tangan mereka, mereka berterima kasih kepada Huang Guzong satu demi satu. Senior, jika aku benar-benar memilikimu, aku bisa mendapatkan benda ini. Lu Yun berkata sambil tersenyum. Aku, bahkan tidak repot-repot bergaul denganmu. Seharusnya aku tidak membiarkanmu mengambil alih, kata Qiling dengan marah. Tapi sudah terlambat untuk menyesalinya sekarang, kecuali, aku mati. Menyingkirkan jam kuning kuno, Lu Yun dan yang lainnya buru-buru duduk bersila di tanah, memegang daun pohon teh Dao Dao di mulut mereka. Semburan kesejukan langsung melewati mulut dan langsung menuju ke otak Lu Yun. Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak bersenandung. Dalam sekejap, pikirannya menjadi jernih, dan segala sesuatu di dunia langsung muncul di benaknya. Dari nol hingga hidup, dari lahir hingga mati, dari kemakmuran hingga kemunduran, semuanya hanya dalam hitungan detik. Lu Yun merasakan betapa besar dan tidak pentingnya kehidupan, dan pada saat yang sama memahami arti keberadaan seluruh dunia. Setelah sekian lama, Lu Yun membuka matanya, dan kilatan cahaya menghilang. Long Dapao dan Long Dapao juga terbangun satu demi satu. Namun, mereka menemukan bahwa tempat di mana pohon teh jalan awalnya berada kini kosong, dan bahkan tanah perak telah menghilang. Mereka bertiga saling memandang dan diam-diam bersukacita. Jadi kemunculan pohon teh jalan ini memberi kita kesempatan. Lu Yun menebak. Semuanya memiliki spiritualitas, mungkin kamu benar. Long Ying menganalisis. Lu Yun juga berpikir demikian, jika tidak, pohon teh Dao Dao tidak akan muncul tiba-tiba lalu pergi. Ada hal lain yang membuatnya bingung, Huang Guzong Qiling memberitahunya banyak hal tentang pohon teh Dao Dao, tetapi pohon teh itu dengan mudah mendapat 3 daun. Apa yang aneh tentang ini, atau apa hubungan antara roh senjata dan pohon teh? Lupakan saja, aku akan bertanya lagi jika ada kesempatan. Mengesampingkan pertanyaan di benak mereka, Lu Yun dan yang lainnya berangkat lagi. Meskipun daun pohon teh Dao Dao tidak meningkatkan budidaya ketiga orang tersebut, pemahaman mereka tentang asal-usul dunia telah semakin mendalam. Di hari-hari latihan di masa depan, kecepatan latihan ketiga orang itu pasti akan meningkat pesat. Namun, Lu Yun yakin mereka bertiga masih belum cukup kuat untuk belajar lebih banyak dari dedaunan. Sekarang sepertinya apa yang dikatakan Qiling benar, ketiga daun ini sungguh disayangkan. Melewati tempat munculnya pohon teh, mereka bertiga berjalan hampir sepanjang hari. Terdengar jelas suara air mengalir di telingaku. Akhirnya ada sumber air. Long Dapao bersemangat dan berlari menuju suara air yang mengalir. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga berdiri di tepi genangan air yang radiusnya hanya 10 kaki. Faktanya, mengatakan itu adalah kolam agak berlebihan. Menurut Lu Yun, tempat ini hanyalah genangan air, namun genangan tersebut bukanlah genangan air, terlihat jelas bekas air mengalir. Namun, betapapun sulitnya, tidak ada saluran air di luar gelembung air. Yang lebih aneh lagi, sumber genangan air ini sebenarnya berada di dalam kehampaan. Di sisi utara kolam, aliran air yang tingginya hanya 2 kaki dari permukaan tanah mengalir turun dari udara tipis.